Anda pernah kepikiran nggak sih, ada dua gagasan besar yang sepertinya saling bertabrakan? Tapi keduanya terasa sama-sama benar ya? Betul. Di satu sisi, kita punya pilar sains dan logika, prinsip yang sudah ada sejak zaman kuno. Ex nihilo, nihil fit. Artinya, dari ketiadaan tidak ada yang muncul. Tepat. Sesuatu nggak bisa begitu saja pop dan ada dari kehampaan total. Logis kan? Sangat logis. Tapi di sisi lain, ada ajaran inti dalam tradisi Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam. Creatio ex nihilo. Penciptaan dari ketiadaan. Doktrin yang bilang bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dari nol mutlak. Nah, hari ini kita akan coba bedah tumpukan sumber yang Anda berikan. Ada kutipan dari jurnal teologi, argumen filosofis, sampai berbagai tafsir kitab suci. Misi kita sederhana sebetulnya, yaitu membongkar teka-teki ini. Kenapa gagasan yang kedengarannya abstrak ini justru jadi begitu penting, diperdebatkan dengan panas, dan ternyata dampaknya dalam sekali. Dan yang menarik, kita akan lihat apakah keduanya, sains dan teologi, memang harus bertentangan. Atau jangan-jangan mereka sebenarnya sedang menjawab dua pertanyaan yang sama sekali berbeda. Sehingga konflik itu sebetulnya, ya tidak pernah ada. Oke, mari kita mulai dari benturannya dulu. Di kubu pertama, kita punya, sains. Seluruh bangunan fisika, kimia, biologi, itu kan berdiri di atas asumsi bahwa segala sesuatu berasal dari sesuatu yang lain. Betul, energi berubah bentuk, materi tersusun ulang, tapi tidak ada yang benar-benar muncul dari ketiadaan absolut. Kalau kita buang prinsip ex nihilo nihil fit itu rasanya seperti mencabut pondasi dari sebuah gedung pencakar langit. Semuanya bisa runtuh. Tepat sekali. Itu adalah hukum konservasi massa dan energi dalam bentuk filosofisnya. Di sisi lain, dari sudut pandang teologi klasik, kalau Tuhan tidak menciptakan dari ketiadaan, berarti ada sesuatu yang lain di luar Tuhan. Sesuatu seperti? Materi purba, begitu. Katakanlah begitu. Ada materi purba yang sudah ada dari dulu. Nah, kalau materi itu abadi dan tidak diciptakan Tuhan, berarti materi itu setara dengan Tuhan dalam hal keberadaan. Ia menjadi realitas kedua yang independen. Dan itu jadi masalah besar ya. Karena itu akan menantang lagasan bahwa Tuhan itu berdaulat penuh, maha kuasa, satu-satunya sumber dari segala yang ada. Tuhan jadi seperti seorang tukang kayu yang hebat, tapi tetap butuh kayu untuk bekerja. Dia tidak menciptakan kayunya. Persis, dia akan menjadi demiurge, perajin ilahi, bukan sang pencipta dalam arti absolut. Jadi, bagi teologi, taruhannya adalah keunikan dan kedaulatan Tuhan itu sendiri. Tapi disinilah salah satu sumber Anda memberikan sebuah kejutan. Ternyata, saat kita bicara ketiadaan, kita mungkin tidak membicarakan hal yang sama. Nah, ini dia. Saya juga berhenti cukup lama di bagian ini. Beberapa sumber Anda menyoroti bagaimana para kosmolog modern ketika mereka bicara tentang alam semesta yang muncul dari terowongan kuantum dari ketiadaan, mereka tidak sedang bicara tentang ketiadaan filosofis. Bukan kehampaan total tanpa hukum, tanpa potensi. Benar, ketiadaan dalam fisika kuantum itu adalah sesuatu yang sangat aneh. Ia adalah buih kuantum yang bergejolak, di mana partikel virtual bisa muncul dan lenyap dalam sekejap. Sebuah keadaan di mana hukum fisika kita, bahkan konsep ruang dan waktu itu sendiri, mungkin belum berlaku. Tepat, tapi itu bukan nol absolut. Ada potensi di sana. Sebaliknya, ketiadaan dalam teologi creatio ex nihilo berarti benar-benar tidak ada apa-apa sama sekali. Tidak ada materi, tidak ada energi, tidak ada ruang, waktu, bahkan tidak ada potensi. Sama sekali. Jadi ini seperti dua orang yang berdebat, tapi pakai kamus yang berbeda ya? Betul. Fisikawan bicara soal transisi dari satu keadaan fisika purba ke keadaan lain. Sementara teolog bicara soal asal-usul keberadaan itu sendiri. Dari mana semua aturan dan semua potensi itu berasal. Tepat. Jadi, bisa jadi konflik awalnya pun sudah salah alamat. Tapi mari kita telusuri lebih dalam. Kalau doktrin ini begitu penting, pasti ada dasarnya di kitab suci, kan? Nah, disinilah perdebatan menjadi semakin menarik. Betul. Dan yang mungkin akan mengejutkan Anda, sama seperti saya, adalah frasa penciptaan dari ketiadaan itu sebenarnya tidak pernah ada secara eksplisit di dalam Alkitab. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan, dan Tuhan menciptakan dunia dari ketiadaan. Ini adalah sebuah kesimpulan teologis yang dibangun dari berbagai petunjuk.
Dan petunjuk-petunjuk itu bisa ditafsirkan dari dua sisi yang berlawanan. Mari kita lihat argumen yang mendukung creatio ex nihilo. Mereka seringkali memulai dari ayat paling pertama di Alkitab, Kejadian 1:1. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Logikanya sederhana, jika Tuhan menciptakan segala sesuatu, maka tidak mungkin ada sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Benar. Dan kata Ibrani yang dipakai di sini, bara, juga menjadi kunci. Kenapa kata bara ini begitu spesial? Karena dalam seluruh perjanjian lama, subjek dari kata kerja bara ini selalu Tuhan. Manusia bisa asah, membuat, atau yatsar, membentuk, tapi hanya Tuhan yang bisa bara. Jadi ini menunjukkan sebuah aktivitas penciptaan yang unik yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Ya, para pendukung doktrin ini bilang, lihat, ini bukan sekedar membentuk ulang, ini adalah tindakan penciptaan yang fundamental. Lalu ada juga ayat-ayat dari Perjanjian Baru yang sepertinya lebih eksplisit kan? Betul. Salah satu sumber Anda mengutip Ibrani 11:3 yang bilang apa yang kita lihat tidak dibuat dari bahan yang kelihatan. Atau Roma 4:17 yang menggambarkan Tuhan sebagai Dia yang memanggil hal-hal yang tidak ada menjadi ada. Wah, kalau dibaca begitu, kedengarannya kuat banget ya argumennya. Sangat kuat. Tapi argumen tandingannya juga sama kuatnya dan dibangun dari teks yang sama. Para kritikus akan langsung menuju ke ayat berikutnya, Kejadian 1 ayat 2. Oke. Setelah dikatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi, ayat kedua langsung mendeskripsikan sebuah keadaan awal. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tunggu, ini terdengar seperti sudah ada bahan baku di sana. Ada samudra raya yang gelap dan kacau, ada air. Ini lebih mirip gambaran Tuhan yang datang sebagai seorang arsitek atau seniman yang akan menata sebuah kekacauan atau chaos yang sudah ada, bukan menciptakan dari nol. Persis. Ini yang disebut creatio ex materia, penciptaan dari materi yang sudah ada. Pandangan ini melihat Tuhan lebih seperti dewa-dewa dalam mitologi kuno lain, misalnya di Babilonia, di mana Dewa Marduk menciptakan dunia dengan membelah tubuh Dewi Tiamat. Dewi Tiamat yang merupakan simbol dari kekacauan berair itu ya? Benar. Mereka berargumen bahwa Kejadian 1 sebenarnya adalah polemik terhadap mitos-mitos itu, tapi masih menggunakan kerangka berpikir yang sama. Ada kekacauan purba, lalu datanglah keteraturan ilahi. Lalu bagaimana dengan kata bara yang katanya spesial itu? Argumen tandingannya adalah, meskipun bara hanya digunakan untuk Tuhan, konteksnya tidak selalu berarti penciptaan dari nol. Contohnya? Misalnya, Tuhan juga diyakini bara manusia, tapi jelas dari debu tanah. Ia bara monster laut, tapi dari air. Jadi, kata itu bisa juga berarti mengorganisir secara ilahi atau memulai sesuatu yang baru secara radikal, tanpa harus berarti dari ketiadaan absolut. Oke, jadi situasinya aneh. Teksnya sendiri bisa dibilang abu-abu. Sangat. Kenapa doktrin creatio ex nihilo ini jadi begitu penting dan sentral, seolah-olah terukir di batu? Pasti ada sesuatu yang terjadi di luar teks itu yang memaksanya muncul dengan begitu kuat. Dan disitulah letak kuncinya. Anda benar sekali. Doktrin ini tidak lahir di ruang hampa dalam sebuah seminar tafsir Alkitab. Ia ditempa dalam panasnya pertempuran intelektual di Kekaisaran Romawi pada abad kedua Masehi. Jadi ini soal konteks historis. Tepat, para pemikir Kristen awal seperti Irenaeus dan Theophilus dari Antioquia tidak sedang menulis disertasi. Mereka sedang berperang melawan dua ide besar yang mengancam eksistensi iman mereka. Musuh intelektual seperti apa yang mereka hadapi? Musuh pertama adalah Gnostisisme. Ini adalah gerakan spiritual yang sangat populer pada masa itu. Kaum Gnostik punya pandangan yang sangat pesimis terhadap dunia material. Mereka percaya bahwa dunia fisik ini, termasuk tubuh kita, adalah penjara yang jahat. Jadi dunia ini bukan ciptaan Tuhan yang maha baik. Bukan, menurut mereka. Dunia ini diciptakan oleh dewa yang lebih rendah, yang jahat atau setidaknya tidak kompeten, yang disebut demiurge. Wow, itu pandangan yang sangat kelam. Jadi, kalau materi itu pada dasarnya buruk, berarti keselamatan adalah soal melarikan diri dari dunia fisik ini, bukan menebusnya. Tepat. Implikasinya besar sekali. Bagi kaum Gnostik, keselamatan hanya untuk segelintir orang yang punya pengetahuan rahasia atau gnosis untuk kabur dari penjara materi ini. Saya bisa bayangkan betapa berbahayanya ide ini bagi kekristenan awal. Para teolog Kristen harus melawan ini.
Dan cara paling efektif untuk melakukannya adalah dengan doktrin creatio ex nihilo, dengan mengatakan, tidak, Tuhan yang Maha Baik menciptakan segala sesuatu, termasuk dunia materi, dari ketiadaan. Mereka menegaskan bahwa ciptaan itu pada dasarnya baik. Saya tidak pernah melihat koneksi itu sebelumnya. Jadi, doktrin ini bukan sekedar pernyataan filosofis, tapi semacam senjata dalam perang budaya kuno. Ini adalah penegasan radikal bahwa dunia kita, tubuh kita, itu bukan kesalahan. Ia adalah ciptaan yang baik dari Tuhan yang baik. Benar, itu adalah serangan balik yang telak. Tantangan besar kedua datang dari arah yang berbeda, tapi sama kuatnya. Filsafat Yunani. Plato, Aristoteles, Ya, hampir semua filsuf besar Yunani meyakini bahwa materi itu abadi. Materi tidak diciptakan, ia selalu ada, sama seperti para dewa. jadi ini kembali ke gagasan Tuhan sebagai tukang kayu tadi. Betul sekali. Ia dibatasi oleh material yang tersedia. Ia tidak bisa membuat meja kalau tidak ada kayu. Ia mungkin sangat terampil, tapi ia tidak sepenuhnya berkuasa atas realitas itu sendiri. Persis. Dan bagi para teolog Kristen awal, ini tidak bisa diterima. Tuhan mereka bukanlah salah satu dewa di antara yang lain. Ia bukan sekedar perajin terhebat. Creatio ex nihilo menjadi pernyataan kedaulatan Tuhan yang absolut. Doktrin ini menegaskan, tidak ada yang setara dengan Tuhan. Tidak ada materi purba, tidak ada kekuatan lain yang bisa membatasinya. Tuhan tidak hanya membentuk dunia. Ia adalah alasan mengapa dunia itu ada. Ini yang membedakan Tuhan Alkitab secara radikal dari semua dewa lain pada masa itu. Jadi, doktrin ini lahir dari kebutuhan untuk mempertahankan dua pilar, kebaikan ciptaan melawan gnostisisme dan kedaulatan mutlak Tuhan melawan filsafat Yunani. Kalau begitu, apa artinya semua ini untuk kita sekarang? Kenapa perdebatan dari abad kedua ini masih relevan untuk Anda renungkan hari ini? Implikasinya ternyata sangat personal dan praktis. Pertama, ini menyentuh inti dari sifat kekuasaan Tuhan. Jika creatio ex nihilo benar, maka kuasa Tuhan itu tidak terbatas secara kualitatif. Ia bukan hanya kekuatan terbesar di dalam alam semesta. Ia adalah sumber dari alam semesta itu sendiri. Dan itu punya kaitan langsung dengan doktrin-doktrin sentral lain. Seperti harapan akan keselamatan dan kebangkitan. Bagaimana koneksinya? Logikanya begini, jika Tuhan bisa menciptakan seluruh kosmos dari nol absolut, maka membangkitkan orang mati, menyembuhkan penyakit, atau mengampuni dosa adalah hal yang relatif mudah baginya. Kemampuan untuk menciptakan dari ketiadaan adalah jaminan utama dari kuasa penebusannya. Itu berarti tidak ada situasi, sehancur apapun, yang berada di luar jangkauan kuasa kreatif Tuhan. Itu fondasi dari pengharapan ya? Benar. Tapi di sisi lain, bukankah argumen itu juga membuka kotak Pandora, masalah teologis lain? Kalau Tuhan sebegitu berkuasanya, seperti yang juga disinggung di catatan Anda, pertanyaan tentang adanya kejahatan dan penderitaan jadi jauh lebih sulit dijawab, kan? Tepat sekali. Ini adalah sisi lain dari koin yang sama. Dan ini adalah ketegangan yang jujur. Jika Tuhan memiliki kekuatan absolut untuk menciptakan keberadaan dari ketiadaan, mengapa Ia tidak menggunakan kekuatan itu untuk menciptakan ketiadaan pada tumor kanker, atau pada peluru yang sedang melesat? Atau pada bencana alam yang menghancurkan? Persis. Ini adalah pertanyaan klasik tentang deodisi, atau masalah kejahatan, dan creatio ex nihilo membuatnya semakin tajam. Beberapa sumber Anda juga mengangkat pertanyaan lain yang menarik. Jika ciptaan ini berasal dari ketiadaan, apakah itu berarti ia pada dasarnya tidak substansial atau bahkan tidak penting? Sesuatu yang bisa dengan mudah dihapus dan diciptakan ulang oleh Tuhan sesuka hati? Benar. Ada argumen yang mengatakan pandangan ini bisa secara tidak sengaja mengurangi motivasi kita untuk merawat ciptaan. Jika dunia ini seperti proyek sekali pakai bagi Tuhan, kenapa kita harus repot-repot melestarikannya? Itu kritik yang valid. Meskipun banyak teolog akan menjawab bahwa justru karena ciptaan ini sepenuhnya bergantung pada kehendak Tuhan, maka ia sangat berharga sebagai cerminan kemuliaannya. Tapi, ketegangan itu tetap ada. Doktrin ini memberikan pengharapan besar di satu sisi, tapi juga melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang paling sulit di sisi lain. Jadi, kita sudah menjelajahi benturan antara dua prinsip dasar, menyelami ambiguitas dalam teks-teks kuno, dan membongkar bagaimana sebuah ide filosofis menjadi pilar teologis.
Kita lihat bagaimana creatio ex nihilo menegaskan kuasa Tuhan yang absolut, sekaligus mempertajam pertanyaan soal penderitaan. Rasanya kita kembali ke konflik awal antara sains dan teologi. Ya, Apakah memang tidak ada jalan tengah? mungkin resolusinya, seperti yang kita singgung di awal, terletak pada pemahaman bahwa keduanya tidak sedang bermain di lapangan yang sama. Sains, dengan prinsip ex nihilo nihil fit, secara brilian menjelaskan bagaimana alam semesta beroperasi. Ia berbicara tentang perubahan, transformasi dari satu keadaan ke keadaan lain. Rantai sebab akibat di dalam alam semesta. Dari Big Bang, pembentukan bintang, evolusi, itu semua adalah proses perubahan di dalam kerangka ruang dan waktu. Tepat. Sementara teologi, dengan creatio ex nihilo, mungkin sedang mencoba menjawab pertanyaan yang berbeda sama sekali. Bukan bagaimana dunia berubah, tapi mengapa dunia ini ada. Bukan soal perubahan di dalam dunia. Melainkan tindakan yang terus-menerus menyebabkan keberadaan dunia itu sendiri, dari detik ke detik. Jika dilihat seperti itu, maka tidak ada konflik. Sains menjelaskan mekanisme internal, teologi menjelaskan sumber eksternal dari keseluruhan mekanisme itu. Keduanya bisa benar dalam domainnya masing-masing. Itu cara pandang yang sangat membantu. Yang satu menjelaskan cara kerja jam, yang satu menjelaskan kenapa ada jam. Bisa dibilang begitu. Dan sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, sumber-sumber Anda ini mendorong saya untuk memikirkan ulang arti dari ketiadaan itu sendiri. Mungkin kita terlalu fokus pada kata ketiadaannya. Alih-alih membayangkan Tuhan mengambil semacam bahan baku misterius bernama ketiadaan untuk membuat dunia, bagaimana jika doktrin ini sebenarnya punya arti yang lebih relasional? Maksudnya? Bahwa tidak ada apapun selain Tuhan yang menjadi penyebab dunia. Fokusnya bukan pada substansi ketiadaan, tapi pada eksklusivitas Tuhan sebagai satu-satunya sumber. Ini mengubahnya dari pernyataan kosmologis menjadi pernyataan radikal tentang ketergantungan total kita, bahwa tidak ada satu atom pun di alam semesta ini yang keberadaannya tidak bergantung sepenuhnya pada kehendak Tuhan setiap saat. Mungkin makna sejati dari penciptaan dari ketiadaan sebenarnya jauh lebih dekat dengan gagasan penciptaan semata-mata dari Tuhan, sesuatu untuk direnungkan.